Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sajidah Salsabila, NIM 2017-03-127 dari PSPD FKIK UMY. Hemodinamik merupakan sistem aliran darah kardiovaskular yang berjalan secara dinamis, memiliki fungsi hemostatis dan bekerja dengan autoregulasi. Kondisi hemodinamik ini perlu dilakukan pemantauan secara rutin. Tujuannya untuk mengetahui secara real time apakah terdapat perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi. Proses pemantauan hemodinamik ini umum disebut sebagai monitoring hemodinamik. Monitoring hemodinamik dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara invasif maupun non-invasif. Pada video ini akan dijelaskan mengenai monitoring hemodinamik secara non-invasif. Alat-alat yang digunakan yaitu 1. Bedside monitor. Bedside monitor ini merupakan alat yang nantinya akan menampilkan berbagai parameter hemodinamik. Berikut merupakan parameter-parameter hemodinamik yang ditampilkan dalam bedside monitor. EKG strip mengetahui hasil pembacaan EKG. Heart rate menunjukkan tekanan nadi. PLET atau fotoplatismograf merupakan gelombang saturasi oksigen, menggambarkan seberapa baik jantung memompa darah ke pembuluh darah kapiler. Gelombang PLET yang normal akan berupa gambaran tungkai anakrotik, takikdikotrik, dan palung diastolik. Gambaran tersebut menunjukkan denyut nadi yang kuat dan perfusi yang baik. Sementara pada keadaan perfusi rendah, bentuk gelombang PLET akan kecil dan tidak jelas. SpO2 atau saturasi oksigen menggambarkan jumlah darah teroksigenasi yang mencapai perfusi perifer. Nilai normalnya adalah 95-100%. Jika pasien mengalami hipotensi atau vasokonstriksi berat, maka puls oximeter tidak dapat mendeteksi sinyal dengan akurat. Respiration waveform, gelombang ini hanya mengukur nafas yang diambil dan dapat mendeteksi adanya apnu atau nafas berhenti mendadak maupun dyspno atau kesulitan bernafas. Respiration rate menunjukkan berapa banyak nafas yang dilakukan dalam 1 menit. Blood pressure atau tekanan darah. Pada bedside monitor dapat ditampilkan tekanan darah sistol, MAP atau mean arterial pressure, dan diastol. Suhu menunjukkan suhu badan pasien. Yang kedua, stetoskop. Stetoskop ini digunakan sebagai salah satu alat bantu pemeriksaan. 3. Pulse oximeter. Pulse oximeter merupakan alat yang digunakan untuk memonitor saturasi oksigen. Tujuannya untuk mendeteksi pasokan oksigen sampai ke peredaran darah perifer atau tidak. Kemudian yang keempat adalah NIBP atau non-invasive blood pressure. Non-invasive blood pressure ini atau NIBP diukur menggunakan cuff tekanan darah dengan mesin yang secara otomatis memompa dan mengepiskan cuff. Alat NIBP ini akan memberikan hasil berupa tekanan darah sistolik, diastolik, dan mean arterial pressure atau MAP. Lalu yang terakhir, yang kelima adalah elektrode EKG. Tujuannya untuk mendeteksi sinyal elektrik dari irama jantung. Elektrode EKG yang digunakan yaitu lead prekordial dan lead ekstremitas. Untuk lead prekordial, letak-letaknya yaitu V1 pada SIC4 linea sternalis kanan, V2 pada SIC4 linea sternalis kiri, V4 SIC5 linea midclavicularis, V3 berada di antara V2 dan V4, V5 berada di bidang horizontal dari V4 linea axillaris anterior, lalu V6 berada di bidang horizontal dari V4 dan ada di linea mid axillaris. Untuk lead ekstremitas yang digunakan ada 6, yaitu lead 1, lead 2, dan lead 3, serta FAR, AVF, dan AVL. Berikut merupakan langkah-langkah pemantauan hemodinamik. Pertama, persiapkan alat bedside monitor.
Nyalakan dan atur alat bedside monitor. Pasang manset tekanan darah. Pasang elektrode EKG. Pasang pulse oximeter pada jari tangan. Amati parameter-parameter hemodinamik pada bedside monitor. Interpretasi dari skenario 2. Yang pertama bisa kita lihat pada EKG strip. Di EKG strip ini terdapat aktivitas ritmik dari jantung. Tetapi apabila diperhatikan, heart rate-nya tidak terbaca atau tidak terdapat denyut nadi. Dapat disimpulkan bahwa ini adalah kondisi PEA atau pulseless electrical activity. Kemudian di gelombang plat ini menunjukkan perfusinya rendah dan tanda kerja jantungnya lemah. Lalu SpO2 atau saturasi oksigen tidak terbaca, menunjukkan tidak terdeteksi adanya darah teroksigenasi pada peredaran darah perifer. Kemudian gelombang respirasi menunjukkan terdapat flow atau aliran udara. Respiration rate terus mengalami penurunan dari 17, 16, 14, kemudian 12. Blood pressure-nya tidak terbaca dan pada temperaturnya datanya tidak diketahui karena di gambar ini adalah terpotong.